Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kepompong. Bahasan kali ini merupakan sesuatu yang sangat spesial. Kita akan membahas teknik optimasi bisnis online frozen food dari seorang narasumber yang sangat luar biasa. Seorang ibu rumah tangga tapi memiliki omset sampai dengan ratusan juta rupiah hanya dari berjualan online. So, don't go anywhere. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya sahabat Kepompong tidak ketinggalan video-video inspiratif dari kami lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode kali ini kita punya seorang narasumber, dia ini seorang ibu-ibu. Dia punya bisnis yang sebenarnya bisnis skala rumahan, cuman dari rumah aja, tapi dia bisa menghasilkan cuan yang sampai dengan ratusan juta rupiah. Ya, sehat Mbak Okta? Alhamdulillah sehat. Mbak Okta tuh mulai jalan bisnis frozen mulai kapan ya? Pertengahan 2017. 2017 ya. Iya. Brand kita apa namanya? Hana Shop Frozen Mart. Dia bisnisnya apa aja sih yang dijual? Kalau untuk produk frozennya ada frozen seafood, ada frozen food, terus ada daging ya, frozen meat ya kalau kita sebutnya. Terus sama untuk makanan keringnya ada snack coklat gitu sih, kacang-kacangan. Kacang-kacangan. Inspirasi membuka usahanya itu apa Mbak? Kok bisa kepikiran buka usaha ini? Kalau inspirasinya sih ke background keluarganya ada sih Kak di usaha frozen food. Dulu kakak pernah punya produk frozennya bakso, sama nge-resell juga sih sebenarnya. Cuman dia masuknya ke Mister Bakso kalau dulu ada resto. Nah, kakak dulu manajer di situ. Tapi kalau usaha ini berarti usaha pertamanya Mbak Ana berarti? Ya, betul. Usaha pertama ya? Dan alhamdulillah langsung sukses seperti ini ya? Alhamdulillah. Jadi sebenarnya jualannya lebih banyak online atau offline? Online kalau kita sih. Lebih online ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu sebenarnya Hana Frozen ini mainnya di apa aja nih Mbak? Medianya? Online-nya di apa aja platformnya? Kalau di sosmednya kayak IG, TikTok, Facebook, WhatsApp yang paling banyak untuk komunikasi dengan pedagang pembelinya. Kalau untuk marketplace-nya kayak Bukalapak, Tokopedia, Shopee paling banyak. Terus GoFood, Shopee Food sama Grab. Grab kan ada dua tuh, ada GrabMart dan GrabFood. Oh, berarti hampir semua platform tuh dijual ya? Ya, betul. Itu yang kelola Mbak Okta sendiri? Ya, sejauh ini ya. Sejauh ini? Ya. Itu sampai sebanyak platform itu nggak ribet ya? Lumayan ribet, tapi kita sambil belajar karena ada beberapa teknik-teknik marketing yang bisa kita ikutin. Dan biasanya kita diajarin dari masing-masing platform sih. Kalau boleh tanya nih Mbak, teknik marketing dari setiap platform atau mungkin yang paling banyak penjualan sejauh ini dari platform yang mana? Kalau untuk marketplace kita lebih ke Shopee sama Tokopedia. Shopee sama Tokped. Nah, berarti teknik Shopee sama Tokped itu bisa banyak atau berhasilnya gimana? Kalau Shopee kan itu kita ada komunitasnya, jadi untuk sharing, untuk kita tahu iklannya gimana, atau hashtag segala macam itu kita taunya dari komunitas itu. Nanti itu di-share, kita tinggal aplikasiin. Tapi kalau saya pribadi sejauh ini semua organik. Jadi kita nggak pakai follower, nggak pakai fake order. Semua dari awal kita murni aja. Jadi kalau misalnya kita kan ada dua toko tuh. Satu tokonya itu followernya dia hampir 3.000, yang satunya masih di 400-an. Tapi kita memang pembelinya organik semua, jadi pengikutnya memang organik. Caranya tinggal kita main di promosi. Kalau kita mau banyak follower, di promosi Tokotik kita dengan seseorang itu, buyer itu dia klik ngikutin toko kita, dia bakal dapat voucher berapa gitu. Oh, berarti Mbak Okta lebih ngasih promosi dengan kasih voucher itu ya? Jadi ada teknik masing-masingnya. Kalau produk, biar produknya laku atau biar produknya cepat muter, ya ada lagi misalnya potong harga atau apa gitu, kita mainnya di situ. Ada teknik optimasi tersendiri yang mungkin Mbak Okta lakuin di toko ya, sehingga penjualan tetap naik atau konsumen nggak lari nih ke toko yang lain? Kalau usahanya sih, kalau misalnya kayak platform di Instagram ya, kalau Instagram itu kita biasanya posting di waktu-waktu tertentu, kemudian sehari itu minimal 3, jadi kayak pagi, siang, sore, atau malam gitu. Kita lihat waktu-waktunya, kalau kayak bulan puasa ada perubahan waktu tuh, nah kita ngikutin itu. Kemudian deskripsi dari tiap masing-masing iklan yang kita tampilkan. Kemudian ada hashtag-hashtag yang kita pakai, dan itu kalaupun nggak relevan tapi minimal mengarahkan ke toko. Kayak misalnya kita ambil produk kebab ya, kebab itu kan kalau kita cuma tulis 1-5 keyword atau hashtag kebab frozen Lampung dengan misalnya apalagi ya, kebab daging itu kayaknya kurang, ditambahin aja lagi di situ misalnya kebab frozen enak, kebab frozen murah, jual kebab frozen.
distributor atau apa yang memang kita pegangnya itu gitu. Jadi misalnya kita agen, ya tulis aja agen kebab frozen murah Lampung gitu, dipanjangin aja sampai kita nanti ketemu lama-lama hashtag itu ketika kita share itu view-nya banyak gitu. Atau misalnya kita lagi nge-branding toko namanya frozen ada orang cuma ketik frozen food aja atau frozen mart aja itu langsung bisa keluar nama toko kita. Ketik aja di Google tuh, misalnya kita ngetik aja kebab, nanti keluar tuh dia, paling gampang. Ya, kalau mau spesifik bisa terserah kebabnya kebab apa. Tapi kalau cuma ketik kebab dong bisa keluar semua. Jadi dari kita tuh dari yang umum terus ke bawahnya makin khusus gitu. Yang larinya memang ngarahnya ke toko kita yang spesifik ke kita. Wujud akhirnya Mbak ya. Betul. Kalau misalnya semua diumumin ya toko lain yang ketik kebab pun kebuka gitu. Cuma harus ada apa yang khusus memang arahnya ke kita dan kita harus mengenali di toko kita tuh apa yang menonjol di situnya. Tapi kalau untuk hashtag sendiri sebenarnya itu harus mulai dari paling umum mengerucut atau bebas hashtag aja dulu? Mesti relevan dengan apa yang kita posting sih sebenarnya. Kalaupun misalnya agak melenceng, itu melencengnya nggak jauh. Jangan pula misalnya kita postingnya kebab, tapi karena memang yang lagi viral misalnya Bakso, ada, ya atau misalnya kayak sekarang ada yang masalah pembunuhan Vina terus kita pasang Vina kan juga nggak masuk kan gitu, atau berita duka artis biasanya kan kayak gitu. Ada orang yang memang memanfaatkan, beberapa kali kita lihat kalau di Instagram tuh ada yang lagi viral apa dia pasang hashtag itu, sedangkan isinya nggak sesuai dengan, orang juga males kan mau lihat gitu. Ya perlu yang relevan aja. Itu kan kalau misalnya yang seperti itu ada pasar sih, maksudnya ada pangsa yang lagi rame atau lagi sepi gitu. Kalau itu memang tiap bulannya hampir ada masing-masing momen ya. Kalau kayak bulan puasa biasanya semua penjualan pasti melonjak ya. Bisa 2-3 kali lipat, bahkan ada yang 5 lipat. 5 kali lipat ya, kayak fashion kan biasanya snack kayak gini frozen kita juga mengalami. Nah, kalau kayak bulan puasa, kita snacknya yang naik. Frozennya adem. Jadi, dan kalau udah Lebaran Idul Fitri itu biasanya turun tuh penjualan. Hampir semua aspek online pasti turun. Apalagi kayak sekarang mendekati anak sekolah bayaran kan, daftar ulang segala macam, lumayan tuh kerasa naik lagi paling pas Lebaran Haji. Cuma kebetulan kalau sekarang Lebaran Hajinya deket dengan bayaran, lumayan slow karena orang pada banyak liburan luar kota kan. Nggak terlalu signifikan. Nggak signifikan dibandingkan sebelumnya. Berarti sebenarnya Mbak Okta termasuk stok barang? Ya. Oh berarti kalau gitu kan, kalau Mbak Okta tadi udah tahu pemasaran segala macamnya, yang naik di bulan ini produk yang mana, artinya manage stoknya ada juga ya? Iya betul. Jadi kayak kalau bulan puasa stok frozen foodnya tetap ada karena tiap orang pasti tetap butuh frozen food ya buat puasa. Tapi lebih banyak di snack. Jadi kalau kayak sekarang kita di toko ini bisa sebenarnya udah hampir nggak ada space buat bergerak karena isinya snack semua. Ya lebih ke snack yang ya mungkin bal-balannya gede atau dus-dusan lebih banyak gitu. Ada yang bantuin nggak? Kalau peak season gitu ada. Kalau misalnya reguler aja enggak, masih aku coba handle sendiri. Nah, tapi yang mungkin sahabat Kepompong juga pengen tahu kan, Mbak Okta kan sebenarnya ibu rumah tangga juga nih. Betul. Kemudian ketika jalan bisnis online, artinya kan ada anak atau suami yang harus diurus. Betul. Nah, cara Mbak Okta ngebagi waktu ketika ngurus keluarga sama ngurusin bisnis online itu gimana? Kalau itu kalau saya pribadi sih biasanya pagi sebelum buka toko, baik itu online ataupun offline, itu biasanya beresin dulu tuh urusan anak mandi, makan segala macam. Jadi kayak dari jam 4:30 subuh kita masak segala macam udah beres. Jadi begitu kita ke toko memang sudah siap untuk jualan. Gitu. Nah, apalagi kan kalau kita bicara online kan dia sebenarnya ada jam pemesanan ya, termasuk jam pengiriman ya. Betul. Kalau nggak salah kan dia di bawah jam 12 harus kirim saat itu. Ya, di hari yang sama. Di hari yang sama. Betul. Tapi kalau di atas jam 12 bisa dikirim 24 jam. Besoknya lagi. Nah, ketika bicara masalah pengiriman, itu sebenarnya Mbak, untuk opsi pengirimannya pakai ekspedisi mana itu Mbak Okta yang tentuin atau memang sudah ditentuin dari platformnya itu? Kalau untuk marketplace kita bisa pilih. Oh, kita bisa pilih? Kita bisa pilih. Ada beberapa yang memang sudah dipatenkan sama marketplace-nya untuk dipakai. Karena dia memang punya kontrak kerjasama dengan si marketplace-nya. Kayak misalnya kalau Shopee itu biasanya dengan JNT. Kalau sekarang lagi dengan Shopee Express kan, milik mereka sendiri. Itu lebih besar. Kalau dulu JNT, kalau JNE gitu jarang. Gitu. Jadi tinggal kita yang menyesuaikan. Kayak kita di Lampung walaupun Shopee Express itu sudah jalan, tapi untuk saya pribadi di toko belum, karena belum dapet counter dropshipnya yang mau pick up. Keterkaitan masalah pengiriman ekspedisi tadi.
kalau kayak gue biasa beli kan dia biasanya ada yang gratis ongkir dan lainnya kan. Itu sebenarnya toko yang tanggung atau mungkin ada jasa dari ekspedisinya atau gimana sih sebenarnya? Kalau itu sih sebenarnya lebih ke konsumen yang tanggung. Oh, harganya Konsumen, berarti ya. ada di upping di harga. Oh iya betul. Kalau kayak toko saya sudah untuk kita ambil contoh Shopee ya, toko saya sudah di Star Plus. Star Plus itu di atasnya Star, karena levelnya ada Star Plus. Nah, dan bedanya apa tuh? Kalau untuk toko biasa dia exposure-nya kurang. Kayak kita yang baru join gitu kan dia harus punya level penjualan sebulan tuh berapa, pembeli berbeda berapa, produk terjual berapa, terus ada penalti. Banyak sih ada speknya dia. Nah, kita dengan rentang waktu berapa nanti bisa naik tuh jadi Star. Star itu exposure-nya masih menengah. Nah, kalau kita udah Star Plus itu tuh exposure-nya lebih gede. Kalau misalnya kayak Shopee itu kan dia ada per 4 jam bisa ngangkat 5 iklan. Menangnya Shopee itu dibandingin platform lain ya. Jadi Iklanin produk kita lah ini. jadi produk kita dinaikin kalau kita memang tahu jam-jamnya tiap per 4 jam kita rutin ngikutin terus logaritmanya itu bakal naik. Jadi waktu orang pencarian produk bisa kita yang teratas ya gitu. Dan untuk yang tokonya sudah ada Star Plus atau Star itu biasanya lebih diutamakan dibandingkan yang belum. Gitu. Nah, berarti tips biar bisa masuk ke Star Plus sama bisa tahu algoritmanya gimana? Kalau untuk algoritmanya sih karena kita memang ada komunitasnya jadi ya dapat infonya di situ. Dapat info dari situ. Tapi kalau untuk tadi tips untuk naiknya ya sejauh ini memang karena saya akunnya organik ya memang berdasarkan penjualan aja. Sama kita jaga misal kasih servis yang lebih baik sih. Karena kan ketika mereka kasih bintang 1 atau 2 dan 3, pokoknya 1 sampai 3 tuh, itu bakal nurunin rating toko. Dan itu ngaruh ke terus ada produk yang di PO. Kalau toko ada produk di PO, itu ada kriteria berapa persennya dia nggak bakal bisa jadi Star atau Star Plus. Gantung jadi gitu Mbak ya. Jadi ya terus kalau untuk Star dan Star Plus juga potongannya beda adminnya. Kalau kita suka beli ada biaya penanganan, ada biaya. Iya, Nah itu di kita ada lagi biaya admin. Kalau di toko saya sekarang hampir 14%. biaya penanganannya. All in pokoknya biaya admin yang dipajekin dari marketplace-nya. Itu sebenarnya masuk untuk Shopee atau platform jualan tadi atau masuk ke pemilik toko? Ke Shopee. Oh, Tapi dari situlah nanti itu yang dibagi mereka ke voucher gratis ongkir, voucher ulang tahun segala macam itu. Untuk promosinya gitu ya. Untuk mereka bakar-bakar di atas. Bakar-bakar itunya. Ya. Dia punya spek sih, nggak semua dipukul rata di 14%. Dia ada Rank ya? ada kategori A, B, C, D. Kalau untuk produk saya kebanyakan rata-rata di hampir 14%. Mudahnya sih saya bikin 14%. 14%-an. Karena kita ada biaya packing kan, lakban, bubble wrap. Itu kan kita nggak mintain sama konsumen kan ya, dari situlah kita kelola. Oh, berarti yang tentuin upping itu sebenarnya dari tokonya ya? Iya. Bukan ketentuan dari Shopee-nya. platformnya atau Shopee-nya atau apa tadi? Kan kita sudah dikasih persentasenya sesuai golongan kategori produknya. Oh, Jadi kayak misalnya frozen food itu masuk di kategori A misal. Nanti di situ ada sih kategorinya, kita tinggal lihat. Jadi kalau misalnya saya kayak ada 300 produk, ya saya harus pelajarin tuh dari setiap produk itu speknya apa aja. Betul. Makanya pas ada kemarin awal tahun 2024 kalau nggak salah ada kenaikan pajak lagi yang tadi ada 12% jadi 14% untuk toko saya pribadi. Itu lumayan juga. Jadi tiap ini kita hitung ulang, kita up ulang gitu harganya. jadi sebenarnya kalau untuk yang toko-toko online itu dia sudah otomatis bayar pajak ya? Betul. Untuk tokonya. Betul. Nah, agak balik mundur Mbak Okta. Tantangan awal ketika Mbak Okta ngerintis Frozen ini, terutama kan online. Itu yang tantangan paling beratnya apa? Belajar lagi sih tantangan terberat karena tiap platform punya aturan beda-beda. Terus cara kita mau bikin iklan tiap platform beda-beda. Yang dulu saya pernah jual barang, kita belum tahu nih gimana cara kerja platform itu, kita jual aja dengan harga sekian-sekian. Begitu dihitung, kena modal. Atau pas ternyata ada perubahan, kita nggak terlalu perhatiin perubahan itu dari aturan si platformnya, ya kena modal, ya udah ikhlasin aja gitu. Atau yang model kayak produk kita pernah juga kirim barang terus konsumen nggak mau terima yang sistem COD. Nah saya itu tutup tuh sistem COD. Karena belajar dari namanya Frozen kan orang taunya beli datang barang bagus ya, nggak pernah ada orang yang ya udahlah kalau misalnya kita beli kita tahu kalau barang Frozen tuh ada shelf time-nya. Nah kan kesalahan itu bukan di kita sudah kirim dari sini begini dengan aturan kita ternyata perjalanan yang nggak sampai sehari, ya itu
konsumen terimanya nggak bagus, dia tolak COD. Ya kalau harga paket itu 100.000, untung kita tuh berapa sih dari 100.000 gitu? Iya. Misal cuma untung 30.000, yang merusak barang 100.000 tuh gimana? Jadi omset tertinggi Mbak Okta itu berapa, Mbak? Kalau Sebulan. sebulan reguler atau di peak season nih? Yang tertingginya aja. Tertingginya aja bisa di atas 100. Di atas 100 ya. Betul. Nah, berarti sebenarnya sahabat kepompong bisnis yang online pun sebenarnya bisa menghasilkan cuan tadi ratusan juta itu tadi. Artinya ngurus anak tetap bisa, ngurus suami tetap bisa, tapi tetap cuan juga. Nah, Mbak Okta, kita mau tanya sebenarnya saran atau mungkin masukan dari Mbak Okta ketika orang itu pengen memulai bisnis online nih, karena kan banyak termasuk kayak gue pribadi pun bingung ketika mau mulai bisnis online ini gimana nih. Kalau dari pengalaman saya yang penting berani dulu sih. Karena apapun itu kalau sudah rezekinya kita pasti ada jalannya ya. Karena dari saya pribadi pun memulainya nggak dengan modal yang besar sih. Sejuta juga nggak nyampe pada waktu itu ya. Karena awal mulanya di 2017 itu saya coba jual frozen food kayak udang tempura, terus itu ada ekado atau apa gitu, saya lupa awalnya. Kemudian ada kentang, dan itu awalnya minjem freezer kakak yang ada di rumah ibuku. Karena memang di rumah ibu ada freezer, karena dulu memang kita ada jual, kakak ada jual bakso kan. Nah, minjem di situ, itu juga saya lakukan sambil kerja. Jadi pagi sampai sore kerja, malamnya urusin yang online, atau sambil titip, ada komunikasi dengan keluarga yang di rumah untuk oh ini nanti ambil ya, oh ini nanti datang bayarnya segini, ini segini gitu. Kemudian lama-lama setelah yang saya bilang tadi ada saya dapat produk dan bisa boomingin, dari hasil penjualannya itu, keuntungannya itu saya bisa beli freezer. Waktu itu freezer yang pertama itu sekitar harga 5.500.000 mereka. Oh, berarti sebenarnya alat-alat yang dibeli pun termasuk freezer itu keuntungan dari Iya, kalau itu ya? saya lebih ke itu. Jadi dari modal itu keuntungannya pada waktu itu nggak kita nikmati secara langsung, tapi kita kumpulin untuk Modal. untuk ngegulung lagi gitu, untuk beli aset, untuk beli barang lagi. Jadi selain masalah berani, mungkin kan tadi kalau sepintas Mbak Okta juga pernah bahas dipelajari dulu ya. Betul. Jadi pelajari dulu mungkin produk apa yang mau dijual di online itu ya. Iya betul, salah satunya. Sama kalau memang kita lebih mau banyak dijual online dengan marketplace ya, kita pelajari marketplace-nya masing-masing, karena tiap marketplace tadi ada aturan masing-masing kan yang perlu kita ikuti. Nah, bagi sahabat kepompong semua yang mungkin ada keinginan untuk pesan produk-produk frozen dan lainnya, itu bisa hubungin kemana ke Mbak Okta? Kalau fast response sih biasanya ke WA ya. Tapi kalau misalnya mau lewat sosmed atau lewat platform marketplace, tinggal search aja Hana Shop Frozen Mart. Harus ada shopnya ya, karena kebanyakan orang pasti nyebutnya Hana Frozen. Padahal ada Hana Shop Frozen Mart untuk membedakan dengan toko lainnya. Gitu. Nomor WA-nya berapa? Di 0821 850 80 222. IG-nya? IG-nya di Hana Shop Frozen Mart. Pokoknya di search aja itu, baik di Google, di GoFood, Grab, atau Shopee Food, dicari aja itu ada. Oke, sekian sahabat kepompong bincang kita dengan ibu rumah tangga yang punya cuan ratusan juta rupiah. Semoga menginspirasi kepompong berubah atau punah.